warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqin nabi wa sahbihi wal ali. Ma'asyiral hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah dari Musalla At-Taufiq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, yang pada hari ini, malam ini kita masih dikumpulkan oleh Allah dapat melakukan ibadah salat fardu maghrib dengan berjamaah, dan di waktu yang mulia ini antara maghrib isya kita bisa duduk bersama bersilaturahim, mengkaji, mendengarkan akan nasihat sebuah ilmu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebab diampuninya segala dosa kita, menjadi sebuah sebab dikabulkannya hajat doa kita, menjadi sebuah sebab diangkatnya segala penyakit kita, dan menjadi sebuah sebab turunnya keberkahan dan rahmat di lingkungan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkahan salawat tentu kita mengharapkan kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, adanya kita berkumpul seperti ini tiada lain adalah ingin mencari ridha-Nya Allah. Kita ingin mendapatkan ampunannya Allah. Kita ingin mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka acara-acara seperti inilah sarana untuk menyampaikan kita menuju akan surganya Allah tersebut. Karena tujuan dari diciptakannya kita oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hanya untuk mereka itu menyembah kepada Allah. Maka di tempat seperti ini Nabi telah menyinggung dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi, orang yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka Allah mudahkan dia dalam memahami urusan agama. Mudah kita melangkahkan kaki di malam ini ke musalla ini sebuah tanda, berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Mudah kita duduk di musalla ini setengah jam, sejam, sebuah tanda, berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua muslimin muslimat ini. Padahal banyak orang yang lebih sehat dari kita, padahal banyak orang yang ada waktu luangnya dari kita, tapi mereka susah untuk hadir ke tempat seperti ini. Tapi mereka sulit untuk duduk seperti apa yang kita lakukan seperti ini di malam hari ini. Mudah bagi mereka kalau hanya duduk di kafe 2 jam tahan, Pak. Mudah bagi mereka kalau hanya mendengarkan musik sejam 2 jam tahan. Tapi kalau mendengarkan nasihat, ilmu, ceramah, kayaknya gatal telinganya. Kalau duduk di mushola cuma setengah jam, kayaknya berbisul itu pantatnya saking sulitnya dan susahnya. Maka kita yang ada malam hari ini adalah orang yang Allah takdirkan untuk mendapatkan kebaikan. Beruntung. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Siapa orang yang menjalani sebuah jalan, sebuah rel dalam kehidupan kita itu seperti sedang berjalan, melintasi sebuah lintasan yang tujuan lintasan itu adalah untuk menyampaikan kita ke surga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang pas untuk kita telusuri dan kita jalani itu adalah orang yang menjalani dengan tempat-tempat atau wadah-wadah dengan menuntut ilmu agama. Maka dengan dia menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di malam hari ini adalah sebuah pertanda bahwa mudahan kita ini adalah termasuk calon-calon penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Ghazali memberikan sebuah nasihat, sebuah pesan bagi orang yang salik. Kita ini semuanya orang yang salik, orang yang menjalani sebuah jalan, ingin menuju akhirat, ingin menuju surga, ingin menuju ridha Allah, yang mana akhirat itu semuanya pasti. Informasi yang disampaikan oleh Allah dan Nabi dalam hadisnya itu adalah pasti, nggak ada yang palsu, nggak ada yang dongeng, nggak ada yang fiktif. Yang mana dibicarakan masalah akhirat, di antara tanda keimanan seseorang wajib dia beriman dengan hari akhir, yang berkaitan dengan hari akhir, yaitu di alam akhiratnya, ada alam kubur, ada pada mahsyar, ada namanya hisab, ada namanya melintas siratal mustaqim, dan di akhirnya adalah surga atau neraka. Maka bagi orang yang menelusuri jalan untuk menuju surga Allah, kata Imam Ghazali, kuncinya hanya 4 saja. Cukup 4 saja. Ya, di samping yang wajib-wajib tentu kita kerjakan. Maka yang 4 ini harus kita perhatikan bagi kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita, yang kita ingin mereka itu nantinya berkumpul di jalan yang benar, di jalan yang telah Allah berikan ilmunya kepada Nabi Muhammad, supaya kita melintas jalan tersebut sampai kepada ridha surganya Allah. Jadi kada susah biar ingat, cukup 4 saja. Yang pertama kata Imam Ghazali adalah i'tiqadun sahihun, yaitu memiliki keyakinan yang benar, keyakinan yang sahih, keyakinan yang tidak ada bid'ah di dalamnya, keyakinan yang lurus dari guru ke guru, guru ke guru, yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita jaga keyakinan ini di dalam hati kita masing-masing. Karena yang namanya keyakinan itu bukan di mulut, bukan hanya kita mengatakan aku beriman, aku percaya, tapi hati kita harus betul-betul kita kuat dengan keimanan. Karena yang namanya akhir zaman sekarang ujiannya luar biasa, ajarannya macam-macam. Yang ngaku wali banyak, yang diakui oleh orang wali belum tentu. Jadi jangan mudah kita percaya. Imam Ghazali saja mengatakan di dalam kitabnya Minhajul Abidin, jangan sampai kita gara-gara cuma melihat orang bisa jalan terbang di atas udara, bisa jalan di atas air, lalu kita katakan dia adalah wali min auliyaillah. Hati-hati, akhir zaman ini macam-macam. Tapi dia terkenal Ustaz, tapi dia masuk TV Ustaz. Apa yang enggak masuk TV sekarang? Semua orang sekarang mudah untuk memviralkan sesuatu, mudah untuk menjadi pusat kamera supaya terkenal. Apapun bisa dilakukan. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau kita ingin cepat terkenal, kencingilah sumur Zam-Zam, pasti terkenal. Terkenalnya udah baik. Kayak sekarang banyak orang ngaku wali, hati-hati, jangan hanya dia pintar bahasa cacing Ustaz, dia bisa bahasa semut Ustaz, dia bisa bahasa Jibril.
yang kita jadi tolak ukur bagaimana keimanan keyakinannya, bagaimana sholat 5 waktunya, bagaimana dia baca Quran enggak, mencontoh Nabi enggak. Kalau itu dia tidak lakukan, bagaimana mungkin seseorang itu kita katakan kekasihnya Allah. Jadi yang pertama adalah kalau kita ingin selamat menuju akhirat adalah jaga keimanan, keyakinan kita yang benar. Ahlus sunnah wal jamaah pasti selamat, NU selamat, selesai. Tidak perlu kita kesana kesini ngikut baru, ngikut ajaran ini, ajaran itu, ikuti para guru-guru terdahulu kita, selamat. Keyakinan, yang mana keyakinan ini tergoyahkan dengan akhirnya zaman begitu besarnya fitnah yang luar biasa. Mungkin diri kita Pak Bu merasa selamat sekarang, tapi anak kita bagaimana zaman ke depannya? Nanti cucu kita bagaimana ke depannya? Kita mungkin senang dengan hadir majelis ilmu, senang dengan sholawatan, senang dengan maulidan, suka mendengarkan nasihat-nasihat, tapi itu semua tidak menjamin akan keyakinan kita bisa goyah. Apalagi di akhir zaman sekarang, ujian macam-macam, terutama dari yang 3, harta, tahta, pasangan. Jangan wanita, laki-laki juga ujian, bukan hanya perempuan. Jadi harta, tahta, pasangan. Harta ini 3 ujian sudah diuji kepada baginda Nabi SAW. Nabi di awal Islamnya, tatkala dia menyebarkan agama Islam dengan lantangnya, itu yang namanya orang-orang kafir Quraisy gak terima. Karena Tuhan mereka dicaci maki, nenek moyangnya dicaci maki, maka mereka pun ingin Nabi Muhammad itu untuk mengakhiri dakwah agama barunya. Tapi mereka mengadu kepada paman Nabi yang bernama Abu Thalib, karena masih menghargai mereka adalah keturunan bangsa kaum Quraisy yang mulia, keturunan dari Bani Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada keponakanmu yang bernama Muhammad, kalau dia mau berhenti menyebarkan agama Islam, mau berhenti mencaci maki Tuhan kami, nenek moyang kami, dia mau harta yang banyak, kami kasih. Dia mau jabatan yang tinggi dari kaum Quraisy, kami kasih dia jabatan yang tinggi. Dia mau wanita yang paling cantik, kami kasih wanita yang paling cantik. Asal syaratnya jangan menyebarkan agama baru, jangan mencaci maki nenek moyang dan Tuhan kami. Lalu apa jawabnya Nabi Muhammad? Aku tidak akan berhenti sampai Allah yang memerintahkan aku untuk berhenti. Ujian ini terjadi kepada kita akhir zaman. Apa? Harta, ujian bagi kita. Orang berapa banyak di akhir zaman menjual keimanannya hanya gara-gara harta demi PC. PC-nya 10 menit nggak banyak, rela menjual keimanannya. Yang mana modal untuk kita selamat ke akhirat itu adalah iman, keyakinan. Maka dia rela korbankan, apalagi di musim 2-3 tahun yang lalu, musimnya acil corona itu, di mana orang banyak di PHK pekerjaannya, di mana orang sulit mencari kerja, di lockdown dan lain hal sebagainya. Akhirnya ada tawaran, Pak, mau duit nggak? 1 tas duit. Tapi syaratnya 1, masuk Kristen, tinggalkan agama Akhirnya tanpa pikir pusing, nyaman ini dapat duit banyak, nyari kerja susah, musimnya corona, ambillah duit, setiap bulan masuk rekening sekian duitnya,
tanpa bekerja. Yang penting dia, istrinya dan anaknya menjual keimanannya. Yang mana itu adalah modal utama untuk kita selamat menuju akhirat surganya Allah. Dunia hanya sebentar. Kita paling lama hidup di dunia berapa? Paling 60 tahun, paling 70 tahun. Lebih dari itu kada banyak, hanya sedikit kata Nabi. Dan orang yang lebih dari itu pun sudah kada bernafsu lagi untuk hidup. Kai 80, 90. Tanya, kai mau panjang umur lagi? Enggak, sudah cukup. Aku mau kawin aja tidak dibolehin lagi sama cucu. Makan ini dilarang, makan itu dilarang. Apalagi hidup hanya sebentar. Enggak kerasa. Yang dulunya belum punya anak sekarang jadi bapak. Yang dulunya belum punya cucu sekarang jadi punya cucu. Yang dulunya putih hitam rambutnya sekarang putih rambutnya. Yang dulu cantik bu di kampungnya sekarang udah keriput, udah mulai menua. Itu nggak kerasa. Tapi akhirat itu adalah walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal abadi dan kehidupan yang paling baik. Kalau nikmat selamanya, maka jangan sampai dunia yang sebentar kita korbankan untuk akhirat kita yang selamanya. Banyak gara-gara duit akhirnya dia jual keimanannya. Terjadi musim corona, akhirnya dia masuk Kristen. Istrinya juga, anaknya 2 juga masih kecil. Ketahuannya setelah 2 tahun, Pak. Setelah 2 tahun, hari rayanya hari Minggu. Keluarga pada kumpul habis sholat Id. Cucu-cucu kumpul di rumah kakeknya. Yang ini telat, satu keluarga ini telat karena habis dari gereja. Ditanyalah sama cucu-cucu yang lain pas ketemu anak kecil, dari mana kamu telat? Kita loh tadi habis sholat Id, kai bagi-bagi THR, kai bagi-bagi duit. Kok kamu telat? Anak kecil polos, jawabnya jujur, saya dari gereja. Kaget lah. Ceritalah anak kecil dengan ibunya, bu, masa sepupu saya itu dari gereja pagi tadi, kan kita ke masjid sholat hari raya. Akhirnya yang diragu-ragukan, isu-isu yang terdengar mulailah disidang orang tuanya. Ternyata betul udah 2 tahun dia masuk agama Kristen. Padahal orang yang keluarganya agamis, keluarganya Islami, tapi hanya gara-gara PC, duit, harta, rela dia meninggalkan akan keimanannya, kepercayaannya, keyakinannya. Maka inilah yang menjadi ujian bagi kita, wahai hadirin. Kalau kita tidak memupuk keimanan kita, keyakinan kita dengan benar, maka bagaimana mungkin kita akan selamat menuju ridha surganya Allah tersebut. Akhirnya ketahuan di mana itu, dekat daerah kita sini, daerah Lampung, orangnya. Kejadian, apalagi di pelosok-pelosok. Harta, tahta juga terjadi. Dan saya dengar infonya di daerah Kalimantan Utara ada orang mencalon DPR, tapi dijanjikan langsung dapat bangku di DPR. Tapi syaratnya harus tinggalkan keyakinannya Islam, pindah ke agama Kristen. Akhirnya dia pun rela menjual agamanya, menjual keimanannya hanya karena ingin mendapatkan kursi, yang kursi itu paling cuma 5 tahun, paling cuma 10 tahun. Demi itu dia rela menjual agamanya yang itu akan menjadi sebuah tujuan akhirat selamanya. Naudzubillah, terjadi. Apalagi yang ketiga, ujiannya hanya gara-gara pasangan. Ini paling banyak terjadi. Di Samarinda aja banyak, apalagi di pelosok. Di Jawa itu banyak, daerah Blitar tuh.
daerah kampung-kampung kedalam yang jauh daripada ilmunya Nabi Muhammad. Di situ orang-orang non-muslim itu seperti punya misi untuk mengkafirkan kita orang-orang muslim. Biasanya orang-orang Katolik yang garis keras, wah itu mereka itu berhubungan gara-gara pacaran, kuliah, berjumpa, ketemu, akhirnya saling sayang, saling cinta. Perempuannya orang muslim, laki-lakinya orang Katolik. Maka kalau sudah namanya cinta Pak Bu, tai kucing pun rasa coklat, nggak ngurus lagi itu imannya, nggak ngurus lagi itu agamanya. Yang penting aku sayang sama abang, agama pun aku jual. Nah inilah sudah tai kucing rasa coklat. Nah akhirnya dia minta sama orang tuanya, Pak saya mau nikah sama si fulan. Oh jangan deh, itu beda agama sama kita. Nggak pokoknya mau sama itu, nggak mau yang lain. Kayak seakan-akan cowok itu nggak ada lagi di dunia, padahal banyak aja. Belum 2 kali, ya. Belum. Yang muda-muda banyak saja yang lain. Kok kita sampai mati-matian dengan orang yang beda agama, rela kita korbankan keimanan kita hanya gara-gara cinta, hanya gara-gara pasangan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kabur dari rumahnya, dibawa oleh pacarnya kemana? Ke Bontang sana, daerah Katolik gerejanya. Baru sehari 2 hari dibawa, itu Masya Allahnya keimanan perempuannya dengan Kristen itu sangat kuat. Kita ambil paksa, nggak bisa. Akhirnya kita kerjasama, punya kenalan polisi di Bontang, bawa pakai mobil polisi, ada 2 mobil polisi ikut bantu ngambil anaknya bapak ini, seorang perempuan, diambil paksa, bisa dibawa pulang. Akhirnya sebelum sampai ke rumahnya di Sumberat, dia mampir dulu ke rumah. Perempuannya udah nggak pakai jilbab, kita suruh baca syahadat, nggak mau. Suruh kita minum air zam-zam, tapi nggak kita kasih tahu, suruh minum. Baca bismillah, nggak mau. Tangannya begini terus tuh, tomat kamit mulutnya, kayak udah hafal aja doa-doanya orang Kristen ya. Takut dia, baca doa terus. Akhirnya bawa pulang, kita sarankan bapaknya, Pak ini kasih bawa ke tukang rupiah, mudahan hilang ini gangguan dari orang Katolik sana. Apa sudah dibaptis? Wallahu a'lam. Kok bisa kuat sekali. 2 hari dapat di rumah, bapak ibunya kerja, kita bilang itu jangan kasih HP, kunci terus rumah kamarnya. Akhirnya 2 hari dia sama mbahnya saja di rumah, mungkin wallahu alam bagaimana. Akhirnya kabur lagi, balik lagi ternyata ke Bontang sana. Udah sekarang bapak ibunya pasrah, kayak punya anak perempuan pertama tapi hilang sudah, diambil oleh orang Katolik di Bontang sana. Kenapa? Gara-gara pacaran. Akhirnya saling cinta. Demi cintanya dia rela korbankan keyakinannya yang benar untuk menyelamatkannya menuju surganya Allah. Rugi. Hanya gara-gara cinta yang hanya sesaat. Nanti coba kalau sudah pacarnya selingkuh, hanyar tahu rasa. Dan itu banyak terjadi di Samarinda. Kita mengislamkan orang di Islami, habis kajian masuk Islam, perempuan punya anak, ibu asli Samarinda, ya Samarinda. Saya kuliah di Jogja dulu Ustaz, ketemulah dengan sosok pria orang Kristen, masuklah Kristen, dia menikah, udah 19 tahun menikah, punya anak 2. Ternyata akhirnya setelah 19 tahun suaminya selingkuh. Ada orang ketiga. Karena ketahuan selingkuh, akhirnya dia pun cerai. Pulang ke Samarinda, taubat kepada Allah, kembali memeluk agama Islam. 19 tahun menikah, menyesal. Kenapa? Itulah yang harus kita jaga, keimanan kita, hati-hati dengan pasangan. Apalagi kita ini daerah sini nih, banyak daerah sini
Situ itu banyak sih Pak. Kita kan bertetangga, dia baik Ustaz. Kita gotong royong bangun musola, dia ikut juga gotong royong. Memang begitu misi mereka. Bukan ada niat baik murni dari hati, gak bakal. Allah telah berfirman, walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah mereka itu ridha sampai kita itu mengikuti Nasrani atau orang Yahudi. Gak bakal mereka ridha. Itu hanya misi saja. Akhirnya dia menikah, pacaran. Daerah sini banyak. Seberang masuk KTP-nya Islam. KTP setelah menikah, hamil istrinya, melahirkan istrinya, akhirnya dia kembali ke agamanya Kristen. Dia menikah cuma Islam supaya mudah saja urusannya. Karena non-muslim dengan muslimah itu susah urusannya di departemen agama. Supaya mudah, dia pura-pura lah masuk Islam, bukan karena hidayah dari Allah, tapi benar-benar gara-gara misi untuk mengkafirkan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ngomonglah kepada pasangan istrinya, sekarang aku kembali Kristen. Kalau kamu mau tetap sama aku yang nafkahi, ada bayi baru lahir, maka ikutlah agamaku Kristen. Kalau kamu tetap agama Islam, maka kita berpisah, kita bercerai. Lalu apalah daya seorang perempuan yang jauh dari ilmunya Nabi Muhammad, yang lemah keyakinan keimanannya, melihat aduh bagaimana aku mau ngosin seorang bayi, gak ada suami. Maka akhirnya dia korbankanlah keimanannya, masuklah dia agama Kristen. Hati-hati. Ini yang terjadi banyak sekarang. Kita mungkin merasa aman, tapi anak-anak kita belum tentu, Pak. Cucu-cucu kita apalagi di zaman akhir nanti belum tentu. Maka selalulah kita berusaha meminta kepada Allah untuk dipelihara keimanan, karena ini kunci pertama kata Imam Ghazali untuk menyelamatkan kita menuju surganya Allah. Iman yang benar. Yang kedua, kata Imam Ghazali adalah yang kedua, at-taubatun nasuha, yaitu benar-benar bertaubat kepada Allah. Kita ini manusia yang dikatakan oleh Nabi al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Itu manusia. Manusia itu dia pelupa. Manusia itu kadang lalai, kadang dia salah, kadang dia bermaksiat kepada Allah. Maka tatkala kita sadar apa yang kita lakukan itu maksiat, yang kita lakukan itu dosa, yang kita lakukan itu akan memberatkan catatan amal keburukan kita di akhirat, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ini kunci. Taubat ini kunci untuk menyelamatkan kita menuju surganya Allah. Amal mana di antara kita yang hadir ini yang pasti diterima oleh Allah? Enggak ada. A'maluna bainal qabul wa raddiha ila shalah 'ala nabi faqabuluha hadman bila taraddud. Semua amal ibadah kita itu antara diterima, antara ditolak. Enggak ada yang pasti. Satupun manusia di dunia ini tidak ada yang bisa memastikan sholatnya yang mana dia kerjakan sudah pasti diterima oleh Allah. Apakah dia benar-benar ikhlas? Apakah dia benar-benar khusyuk? Dan amal ibadah-ibadah yang lain pun tidak ada yang pasti sudah diterima oleh Allah, kecuali hanya sholawat kepada Nabi, itu pasti diterima. Sekalipun riyah, sekalipun sombong, sekalipun pamer, itulah kehebatannya sholawat. Lalu kalau amal kita gak ada yang pasti diterima oleh Allah, kita hanya selalu mengharap mudahan amal kita diterima oleh Allah, lalu dosa pun selalu jalan dan tidak pernah kita bersihkan, bagaimana mungkin amal kebaikan mengungguli amal keburukan kita untuk masuk surga? Maka amal buruk yang kita lakukan itu seyogyanya kita bersihkan dengan benar-benar bertaubat kepada Allah. Nabi bersabda, at-taib minad dam kaman la dammalah.
Orang yang benar bertaubat kepada Allah itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali, bersih. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha menerima taubat. Rahmat Allah itu sangatlah luas. Ampunan Allah sangatlah besar. Sebesar apapun dosa kita, jangan pernah putus asa. Ketahuilah ampunan Allah lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Bahkan Allah menunggu kapan hambaku ini mau bertaubat, kapan hambaku ini mendekat dengan aku, kata Allah. Maka jangan pernah kita merasa malu, walaupun kita seorang pendosa, walaupun kita banyak maksiatnya. Ketahuilah Allah selalu menunggu dan menanti taubatnya seorang hamba. Malam yughargir, selama roh itu belum sampai di tenggorokan, cepat-cepatlah taubat. Makanya hendaknya kita taubat itu setiap hari, bukan hanya setahun sekali. Idul Fitri enggak. Idul Fitri baru maaf-maafan. Jangan nunggu Idul Fitri. Jangan nunggu nisfu Sya'ban. Setiap hari kita taubat sama Allah. Pagi istighfar 70 kali atau 100. Sore istighfar 100 kali setiap hari. Apalagi kalau mau tidur lebih bagus tuh. Kita ingat-ingat dosa kita kepada Allah. Apa hari ini yang aku lakukan? Perbuatan apa yang aku lalai? Istighfar, benar-benar minta ampun sama Allah. Astagfirullah. Apalagi dengan kita sholat sunnah, taubat, mau tidur, ambil wudhu, Pak. Sholat 2 rakaat saja kan susah, mudah. Bacaannya gampang. Usolli sunnah taubat, selesai rakaataini karena Allah Ta'ala saja. Aku sholat sunnah taubat 2 rakaat, Allahu Akbar, Al-Fatihah, baca surah yang pendek, andalannya kita semua sedunia, kuliah Qul huwallah rakaat kedua, selesai salat, doa, istighfar 100, taubat, ingat-ingat dosa, lalu meneteskan air mata misalnya, maka air mata yang keluar itulah yang mahal harganya. Tetesan itulah yang akan menjadi ampunan nanti kita di akhirat. Karena kita bertaubat, syarat taubat 3. Pertama, menyesal akan apa yang telah kita lakukan dari maksiat. Kedua, tidak mengulanginya lagi. Punya azam, punya niat, aku gak mau kembali lagi. Seandainya kembali lagi, taubat lagi. Jangan pernah putus asa. Tidak betul. Sekalipun sehari, kata Habib Umar, guru kita 30 kali kita melakukan maksiat, jangan pernah kita untuk berhenti bertaubat kepada Allah. Kenapa? Kita musuhnya ini syaitan, Pak. Musuhnya kita ini iblis yang membisikkan hawa nafsu kita untuk melakukan maksiat, yang membisikkan nafsu kita untuk mengerjakan amal-amal yang dimurka oleh Allah. Maka tatkala kita melakukan kemaksiatan, iblis itu senang dia. Syaitan itu senang, gembira, maka kita bikin syaitan iblis itu sedih lagi dengan apa? Kembali kita taubat kepada Allah. Maksiat lagi, taubat lagi, asal bujur-bujur taubatnya. Benar-benar ingin meninggalkan maksiat tersebut. Bukan kita, aku mau taubat dulu, nanti juhur mau maksiat lagi, ya itu bukan ya. Benar-benar tujuannya gak mau lagi. Seandainya terjerumus lagi, ya jangan salahkan diri kita. Memang kita lemah syahwatnya, digoda syaitan, selalu kita mengiyakannya, selalu taubat kepada Allah. Yang ketiga adalah jangan mengulangi daripada maksiat tersebut tatkala dia bertaubat. Melihat handphonenya, biduan nyanyi seksi di YouTube, astagfirullah, tapi ditonton terus, matanya nggak berhenti nih, astagfirullah, di zoom lagi, astagfirullah. Wah, ini taubatnya namanya taubat sambal, taubat palsu.
Kenapa? Karena syarat taubat itu penyesalan. Ada menyesal nggak dia tatkala melihat maksiat? Malah dikerjakan tetap maksiatnya, berarti bukan taubat. Tinggalkan maksiatnya, dia istighfar taubat kepada Allah, maka itulah orang yang bertaubat seperti dosanya dihapus oleh Allah, bersih. Coba kalau kita taubat setiap hari, Pak, kita dari pagi sampai sore melakukan macam-macam kelalaian, macam-macam dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, kada terasa menggibah orang, mencaci maki orang. Saya nggak ikut gibah Ustadz, tapi menyimak aja, sama aja yang menyimak dengan yang menggibah, dosanya sama. Saya ikut mendengarkan aja, Ustadz nggak ikut menggibah, itu sama dosanya. Dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan. Maka dosa yang kita lakukan tanpa sengaja ataupun disengaja, setiap malam kita taubat kepada Allah, besoknya kita bangun bersih lagi, catatan keburukannya dihapus berkat taubat kepada Allah. Seandainya kita meninggal di pagi hari itu, berarti kita meninggal tanpa bawa dosa. Maka amal kebaikan yang kita lakukan itulah akan menyelamatkan. Dengan berkat taubat kepada Allah dengan benar, maka kita meninggal dalam keadaan selamat menuju surganya Allah. Makanya dulu pernah diceritakan sebuah kita, ada seorang laki-laki, ahli maksiat, pemabuk, terkenal di kampungnya itu mabuk. Di zaman dulu itu, wah ini terkenal jagoannya mabuk. Sekampungan orang tahu. Akhirnya dia meninggal dunia. Satu pun tetangganya nggak ada yang takziah. Bayangkan bagaimana sedihnya istrinya. Satu pun tetangganya nggak mau yang jenguk tatkala dia meninggal. Bahkan yang mandikan pun nggak ada. Akhirnya dia nyewa istrinya, dimandikan, dikafani, mau disolatkan, satu pun warganya nggak ada yang mau mensolatkan. Karena begitu bencinya warganya dengan orang ini terkenal pemabuk. Tatkala semua orang tidak ada yang mau mensolatkan dan menguburkannya, istrinya ngomong begini, Pak, tolong suami saya itu jenazahnya ditaruh di perempatan jalan sana, biar semua orang yang lewat akan merasa kasihan dikuburkannya dan disolatkannya. Ditaruhlah di perempatan sana. Dan di masyarakat tersebut ada seorang wali min auliyaillah yang sudah lama berkhalwat, beribadah di dalam rumahnya, gak keluar-keluar. Pada saat itu dia bermimpi berkali-kali, di dalam mimpinya diperintahkan untuk keluar mensolatkan jenazah orang yang soleh meninggal dunia. Akhirnya dia keluar, kaget masyarakatnya. Wah, ini Tuan Wali udah lama nggak keluar dari tempat ibadahnya. Berbondong masyarakat datang bertanya, ada apa gerangan Tuan Wali? Pasti ada sesuatu yang memaksamu untuk keluar dari tempat ibadah. Kata sang wali, aku disuruh di dalam mimpiku untuk mensolatkan jenazah yang mana hari ini meninggal dunia itu adalah kekasihnya Allah. Bingung warganya, perasaan gak ada yang mati hari ini. Ada satu pemabuk tapi orangnya gak mungkin itu kekasihnya Allah. Kata beliau, gak mungkin, mimpiku berkali-kali pasti itu orangnya. Ditanya, mana istrinya? Panggil istrinya, Bu, ini suami sampean ini, panjenengan ini semasa hidupnya ngapain aja? Ya semua warga tahu Kiai, suami saya ini pemabuk. Ya bukan itu yang saya tanya, kata Kiainya. Yang saya tanya, suamimu ini semasa hidupnya amal apa yang dia lakukan? Mungkin masyarakatnya nggak tahu. Oh, ada dua yang sangat menonjol pada suami saya. Yang pertama, dia itu adalah orang yang sangat cinta terhadap anak yatim piatu. Ada anak yatim piatu dirawatnya, dia tidak makan kecuali anak yatim itu dia sudah kasih makan. Dia tidak beli baju baru kecuali anak yatim itu pun sudah dia belikan baju baru. Jadi cintanya merawatnya dengan anak yatim itu luar biasa. Amalan yang pertama. Amalan yang kedua, Kiai,
suami saya itu nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kok bisa? Kan pemabuk. Iya, mabuknya habis isya saja. Mabuknya cuman malam aja. Cuman jangan ditiru ini Pak. Ini ceritanya. Jangan kita contoh. Oh, boleh mabuk habis isya. Bukan begitu. Salah nangkap nanti ceritanya. Ini orang mabuknya habis isya. Kenapa? Karena dia habis subuh takut kalau mabuk waktunya mepet sholat zuhurnya, nanti ketinggalan. Zuhur ke asar mepet, asar ke maghrib mepet, maghrib ke isya juga mepet, isya ke subuh panjang waktunya. Dan orang zaman jahiliyah dulu, zaman Arab dulu, yang namanya apa itu alkohol, yang namanya miras, khamar, itu seperti kayak kita minum air putih, udah kebiasaan. Lalu sulit untuk dia itu benar-benar bertaubat meninggalkan dari minuman itu. Taubat kepada Allah, besok minum lagi karena nggak kuat, nggak tahan. Jadi setiap habis isya dia mabuk. Tengah malam menjelang subuh dia bangun dan sadar dari mabuknya. Kadang dia bersihkan badannya, dia mandi, lalu dia sholat menjelang subuh, bertaubat kepada Allah. Sholat taubat kepada Allah. Dia punya dosa sama Allah, dia minta ampun sama Allah. Lalu dia meninggal di keesokan harinya. Bayangkan, karena dia itu selalu bertaubat kepada Allah, dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Meninggal, yang tertinggal hanya amal sholat 5 waktunya. Yang tertinggal amal bagaimana dia baiknya dengan anak yatim piatu. Maka itu diganjar oleh Allah dengan rahmatnya, mendapatkan rahmat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya taubat sama Allah. Kita ini sudah tahu salah, sudah tahu maksiat, gengsi untuk taubat kepada Allah. Betul apa betul? Coba kita tanya diri kita masing-masing. Berapa kali istighfar kita setiap hari, Pak? Berapa kali istighfar kita, Bu, setiap hari? Kalau kita ini manusia yang punya salah, punya khilaf kepada Allah, mestinya setiap hari kita minta ampun sama Allah, taubat sama Allah. Tanya diri kita. Kita tahu kita hari ini, dosa itu, tapi pernahkah kita mau merendahkan diri kita untuk minta ampun dan taubat sama Allah? Tapi kita gengsi. Masih bagus orang ahli maksiat, dia sadar dengan kemaksiatannya, dia bertaubat kepada Allah. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha pengampun, Allah Maha rahmat, kasih sayang. Maka dengan taubatnya orang tersebut diampuni oleh Allah. Kuncinya tahu. Yang ketiga, kata Imam Ghazali adalah hendaklah kita meminta halal, meminta ridha kalau itu berkaitan dosa dengan manusia sebelum kita meninggal dunia. Penting. Panjenengan sampean punya salah dengan orang lain, cepat-cepat minta ridha halalnya sebelum meninggal dunia. Jangan mengharapkan ahli waris kita baru mengucapkan di depan kubur kita, di depan mayat kita, kepada yang bersangkutan mohon dimaafkan, mohon diampuni kesalahannya. Jangan. Kita dulu minta ampun. Punya hutang sama orang, cepat dilunasi hutangnya. Yang mana itu akan menjadi penghalang daripada nikmatnya Allah di dalam kubur kita, sekalipun dia mati syahid. Kalau dia punya hutang sama orang, hati-hati. Kita pernah menzalimi orang, kita pernah menyakiti orang, kita pernah mencuri harta orang, mencuri benda punya orang, maka cepat-cepat urusan kita dengan orang tersebut diminta ridha dan halalnya. Dan itu sama manusia lebih sulit daripada dengan Allah. Kalau sama Allah urusannya kita tinggal taubat, Allah Maha Pengampun, selesai. Cuman kalau sama manusia ini, Pak Bu, tergantung. Kalau orangnya pendendam, sulit kita minta maafnya. Pulang dari majelis, bercanda, senggol, jatuh ke parit. Boy, mana bajunya baru, tasnya baru, marahnya bukan main tuh. Minta maaf, enggak ada maaf. Wah,
bawa kembang, mampir ke rumahnya, enggak dibukain, beli parcel yang bagus sebagai hadiah supaya diberikan maafnya, enggak dimaafkan. Nah, lihat susahnya kita itu mencari maaf kepada manusia. Maka jangan sampai kita punya salah. Karena Nabi pernah mengatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di akhirat? Bukan hanya di dunia. Di akhirat nanti ada orang bangkrut. Sahabat dengan polosnya menjawab, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya duit, wahai Rasul. Orang yang enggak punya harta itu bangkrut. Tapi Nabi sekali lagi selalu konteksnya akhirat, bukan dunia. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu dia sholat, dia haji, dia zakat, dia umroh, dia sedekah, tapi semua amal ibadahnya itu habis gara-gara dia pernah mencaci fulan, dia menggibah fulan, dia menyakiti fulan. Maka semua dosanya itu diambil pahalanya nanti di akhirat. Satu orang nuntut, ya Allah, dia pernah mencaci maki saya, ambil pahalanya, diambil pahala sedekah kita, diambil pahala sholat kita, diambil pahala, apalagi pahala kita sudah sedikit, tambahnya diambil banyak, menzolimi orang semasa hidupnya, habis pahala kita. Maka itulah orang yang bangkrut nantinya di akhirat. Sudah di dunia beramal banyak habis-habisan, ternyata di akhirat sedikit pun pahalanya tidak ada karena diambil oleh orang lain. Bahkan sudah habis pahalanya, dosa orang dikasih untuknya. Ada nenek-nenek satu datang telat, ya Allah, ini orang pernah menggibah saya. Dulu saya hadir pengajian di Musholla Taufik, karena saya pakai ginju, pakai make up, ini dikata-katain, itu nenek-nenek kayaknya cari laki lah gitu. Tak terasa orang menghibah, akhirnya dituntut. Dia, ya Allah, pernah menghibah saya. Kata Allah, ambil pahalanya, habis pahalanya, dosa Anda kasih ke dia. Bukannya nambah pahala, nambah dosa di akhir. Inilah orang yang bangkrut. Maka jangan sampai kita punya salah dengan orang di dunia, cepat-cepat minta ridha, minta maaf. Kita menghibah orang, cepat-cepat minta maaf, minta ridhonya. Kita menyakiti orang, minta ridha, minta halal. Kita mengambil benda harta milik orang, cepat kembalikan. 50.000 kembalikan. Dulu pulang dari majelis, duitnya kececer, Ustadz, saya ambil. Saya lihat sehari dua hari dia nggak nyari-nyari. Saya traktir dia bakso, Ustadz, halal nggak duitnya? Tetap itu haram, itu dosa. Cepat minta maaf, kembalikan duitnya. Orangnya sudah meninggal, Ustaz. Cari ahli warisnya, kembalikan ke ahli warisnya. Ahli warisnya juga sudah nggak ada WA-nya, nggak ada Facebook-nya. Kemana nyari? Kalau begitu sedekahkan duitnya. 20.000 masukkan celengan langgar masjid, majelis taklim dengan niat, ya Allah, ini sedekah untuk pahalanya fulanah binti fulan yang dulu pernah saya ambil duitnya. Mudahan nanti di akhirat jangan dituntut kita. Orang yang pernah kita gibah sudah meninggal dunia, mau minta maaf, ahli warisnya nggak ada, maka hadiahkan, Bu. Bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya Allah, pahalanya untuk almarhumah fulan binti fulan yang dulu waktu hidup di dunia sering saya gibah, ya Allah. Mudahan nanti sudah kukirim pahala, jangan lagi menuntut di akhirat. Ini supaya kita selamat. Kalau kita bangkrut amal ibadah kita, bagaimana mungkin kita bisa selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir, yang keempat, kata Imam Ghazali adalah tuntutlah, carilah ilmu agama untuk kita selamat menuju akhirat. Karena amal ibadah tidak akan mungkin diterima oleh Allah kecuali didasari dengan ilmu. Kita sholat, kalau nggak ada ilmunya nggak sah sholatnya. Kita wudu, nggak ada ilmunya nggak sah wudunya. Kita zakat, nggak ada ilmunya nggak sah zakatnya. Maka penting pelajarilah ilmu agama supaya menyelamatkan kita menuju surganya Allah. Ilmu yang kita cari jangan hanya dicari, tapi diamalkan. Kalau kita hanya nyari ilmu jadi koleksian saja, itu apa bedanya dengan pian-pian
Beli pakaian cuman disimpan aja di lemari, dipakai nggak pernah. Buat apa? Buang-buang duit kita beli pakaian tapi dipakai nggak pernah, disimpan saja. Ya sama seperti orang senang hadir majelis ilmu, dapat ilmu tapi ilmunya kada diamalkan, rugi. Imam Syafi'i mengatakan, siapa orang ingin selamat dunianya dengan ilmu. Kita mau dunia dengan ilmu. Pengen banyak PC-nya, punya ilmu. Berbisnis nggak ada ilmunya, dibully orang, dibodohi orang. Maka butuh ilmu. Dunia ingin selamat, ilmu. Gak usah jauh-jauh, kita masak saja, Bu. Pian sampean masak. Kalau nggak ada ilmunya, masak gulai kambing bukan jadi gulai, jadi bubur nanti kambingnya. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Mau masak nasi nggak tahu ilmunya, bukannya jadi nasi, jadi bubur. Kalau nggak jadi gosong. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Masak ini kok rasanya hambar, kok rasanya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Dunia saja harus dengan ilmu, apalagi untuk mencapai akhirat kita. Maka tuntutlah, pelajarilah, terutama ilmu-ilmu yang wajib, yang berkaitan dengan amal-amal yang wajib. Itu yang lebih utama untuk kita pelajari. Nggak ada kata terlambat. Sekalipun sudah tua, cepat sebelum meninggal dunia. Yang penting kita belajar, berusaha membenahi, membaiki akan diri kita. Mudahan dengan 4 ini bisa menjadi sebuah keselamatan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaga keyakinan kita, keyakinan anak kita, keturunan kita. Jangan jauh-jauh dari ilmunya Nabi Muhammad supaya imannya tetap dices, tetap naik. Yang kedua, sering-seringlah kita bertaubat kepada Allah setiap hari, karena kita nggak ada yang tahu kapan ajal kita datang. Maka persiapkan diri kita dengan selalu membersihkan dosa kita dengan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, kalau kita punya salah dengan orang lain, cepat-cepat minta ampun maafnya. Yang keempat, tuntutlah ilmu agama supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 4 pesan Imam Ghazali ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Seiring bertambahnya ilmu, mudahan bertambah pula keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah bisirri nabi walid nabi bisirri al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا افتح لنا يا فتوح العارفين اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Salah khilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.